Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kali ini saya akan membahas tentang Betari Durga. Saya waktu itu sering nonton wayang orang tuh keluar terus tuh Betari Durga, dan katanya itu Betari Durga itu istrinya Toro Guru, tapi kok nggak pernah barengan gitu Pak, keluarnya tuh nggak pernah barengan. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua itu, Betoro Guru kan bagus gitu loh, maksudnya bagusan gitu, ganteng. Nah tapi istrinya kok berbentuk raksasa gitu, yang menyeramkan kayak gitu. Itu ceritanya gimana Pak? Ya kalau soal jarang pernah bareng gitu bersama-sama gitu toh. Satu adegan. Nah, itu ada beberapa faktor. Memang sebenarnya tempatnya saja sudah berbeda. Betoro Guru itu ada di Kayangan. Kalau Durga itu kan di tengah hutan. Nah, satu itu makanya nggak bisa bareng kadang. Terus juga mungkin pemainnya kurang Balik lagi. atau yang jelas kurang jelas pemberitahuannya kepada penonton. Iya. Nah, dan lagi setiap cerita itu kadang memang keluar Betari Durga, tapi tidak keluar Betoro Guru, kadang keluar Betoro Guru. Nah itu memang jarang ketemu, memang tempatnya saja berbeda. Nah itu memang banyak sih gitu, karena ya apa? Karena pakem panutannya itu banyak, dan banyak juga bedanya, perbedaannya banyak juga. Jadi tentang nama, tentang Peristiwanya juga. iya begitu. Jadi ya memang harus jeli si penyelenggara pagelaran, memang harus bisa. Kalau bisa itu memang harus Tahu basicnya dulu jelas, ya Pak ya. tuh, apa sebabnya Durga di hutan kok situ di Kayangan suaminya. itu ada ceritanya banyak, sebenarnya ceritanya banyak itu. Jadi kayak Durga itu seperti kayak dukun gitu ya, didatangi sama satria gitu pada minta tolong gitu, seperti Burisrawa mau mendekat sama Subodro gitu, mesti bertapa di situ, temui dia, dikasih saran, terus berangkat tapi nggak berhasil gitu kan. Nah, ya itu memang dia punya tugas juga begitu. Tugasnya itu boleh memberi hadiah atau memberi saran gitu, tapi tergantung nanti. Kalau dia tujuannya jelek pasti gagal. Gitu. Oke. Sekarang tentang Durga itu sebenarnya namanya si Gauri Umo Durga, terus Umayi. Kalau Dewi Parwati itu Nah, Umo Parwati itu juga Durga. kan? Iya. So beda banget kalau yang di Pakem Mahabharata tuh kan Durga itu Dewi Parwati, malihannya Dewi Parwati dan istri dari Dewa Siwa. Tapi kalau di wayang orang, kita kembali lagi kita bicarakan wayang orang, itu Toro Guru. Makanya Betoro Guru itu kan juga gambarannya Dewa Siwa itu. Nah, jadi ya makanya di situ kecuali Umayi, makanya saya juga seneng kalau yang pakai nama Umo Parwati. Jadi digabung aja begitu. Jadi tidak menghilangkan yang sebenarnya di sana itu begini, ini pakemnya sebenarnya begini gitu. Disesuaikan aja. Toh tidak mengurangi apa-apa toh.
Di Umayi dipanggil Umo, lah ini Umo Parwati ya udah ceritanya saja biar tahu nanti jelas sekali mungkin bisa menjelaskan ya. Umo atau Betari Durga itu nama dari Parwati itu sendiri karena dia itu kena kutukan. Jadi hingga wajahnya begitu itu kena kutukan, dikutuk oleh Bathara Guru sendiri. Saya gambarkan, dongengkan riwayatnya ya. Mungkin bisa disambung-sambung dengan keluarnya Betari Durga yang cuman itu gitu. Coba saya adegan. Nah, jadi pada suatu saat di Kayangan, ini cerita Kayangan ini. Jadi belum keluar manusia, belum banyak yang masuk dalam peran situ. Ini cerita dewa-dewa, masih cerita dewa. Jadi pada suatu saat itu Bathara Guru atau Manik Moyo atau Trilocana atau wah itu namanya banyak itu Bathara Guru itu juga Dasanamanya itu banyak. Nah itu pada suatu saat Bathara Guru itu sedang bepergian untuk memperhatikan atau melihat, nah, jadi memperhatikan itu ngawasi itu atau untuk melihat untuk menghibur diri gitu. Jadi ya dharma wisata gitulah. Jalan-jalan lah ya Pak. Umpamanya gitu. Itu bersama dengan permaisurinya yang Umo Parwati itu. Gitu. Dan itu permaisuri sama Bathara Gurunya itu ceritanya sudah punya putra 5. Jadi putra 5 itu 1 Sambu, 2 Brahma, 3 Indra, 4 Bayu, 5 Wisnu. Itu sudah punya anak itu, tapi dia namanya dewa kan nggak bisa tua, karena ning loro puting pati gitu ya, bisa menderita sakit tapi tidak bisa mati. Nah itu pada waktu jalan-jalan berdua itu naik lembu Andini di angkasa jalannya. Tapi dengan sendirinya tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kan nggak kelihatan pulau-pulau atau laut-lautnya. Ini tidak tinggi, rendah saja. Benar ya, melihat sekitar Kayangan sampai dengan tempatnya para pendeta yang di hutan, dan itu dikelilingin gitu. Pada saat itu senja waktunya. Waktu senja itu alamnya bagus sekali gitu ya. Terus kebetulan Bathara Guru ini melihat si Parwati ini gairahnya datang gitu. Datang gairahnya, dia ingin bercinta lah berdua gitu, bercinta sama istrinya di atas sapi itu. Nah, tapi istrinya menolak gitu. Buat nanti saja di rumah gitu maksudnya. Kalau orang biasa kan begitu, menolak. Tapi Bathara Guru sudah berniat untuk bercinta gitu. Tapi ditolak sampai dipaksa-paksa gitu. Terus si Parwati mengatakan, kok maksa-maksa kayak raksasa saja gitu. Dibilang gitu, Bathara Guru langsung keluar taringnya. Terus keluar taringnya. Setelah keluar taringnya marah toh Bathara Guru. Bathara Guru marah, ini lebih dipaksa lagi. Paksa lagi, ini lah si sapinya itu dinaiki berdua terus
yang di atas pada kayak orang berantem gitu kan, oleng gitu, masuk ke laut, jatuh ke laut, terus naik lagi, ya nggak basah lah wong dewa. Jadi masuk di api juga nggak kebakar tuh, naik lagi, berhenti, turun, marah Bathara Guru, kamu kok menolak sampai begitu, padahal saya ingin melampiaskan rasa cinta gitu, dan saya bukan memaksa untuk berlaku seperti manusia. Kamu dan saya kan dewa dan dewi, itu bisa merasakan tanpa menyentuh, bisa nampak tanpa dilihat. Dia kan ya dewa dewi gitu. Jadi kalau saya bercinta dengan kamu tidak seperti manusia yang harus bersentuhan, harus bersentuhan. Padahal ini Bathara Guru itu cuma mau menyentuh perut, itu maksudnya itu mau memberi Kumara Dewa, memberi anak. Nah gitu loh. Jadi bercinta itu kalau dewa itu kan bisa saja dari jarak jauh juga bisa merasakan dari jarak jauh. Nah itu, nah, maka terus sampai si Betari Uma Parwatinya juga menyumpahi, yang keluar taringnya malah si Bathara Guru kan disumpahi kayak raksasa saja gitu keluar taringnya. Nah ini terus kamu bersalah 3 masalah dengan saya. 1, kamu menolak perintahku, permintaanku. Terus 2, kamu menolak rasa ingin bersatuku dan rasa keinginanku untuk mempunyai putra. Dan 3, kamu mempermalukan aku. Raja Dewa sampai keluar taringnya begini seperti raksasa. Sebenarnya yang wajahnya dan tubuhnya seperti raksasa itu kamu. Nah, dia terjadi seperti raksasa. Uma Parwati nangis di situ. Si tahu, sudah jangan nangis. Mungkin ini sudah memang harus kamu akui kesalahanmu. Maka dari itu ini sebagai hukumanmu, bukan hanya sampai di sini, tapi kamu harus meninggalkan Kahyangan. Kamu harus tinggal di Krendowahono, Krendowahono atau Setra Gondomayit ya. Nah gitu di situ. Dan di situ kamu harus melakukan kebaikan, harus selalu mohon maaf kepada Raja Dewa, dan nanti jangan naik ke Kahyangan kalau tidak aku yang memanggilnya. Dan kamu sejak saat ini aku beri nama Batari Durga. Oke. Nah gitu. Nangis, habis nangis itu di drama kayak dia pentas, namanya pentas wayang wong itu ya, masih sampai mewek gitu juga. Berangkat dia berangkat, terus si Bathara Gurunya ini ya marah tapi agak menyesal juga. Wah ini saya harus mempunyai anak ya, punya keturunan, saya harus mengeluarkan Kumara Dewa itu. Nah, wah saya harus mencari penggantinya, pengganti tapi yang seperti Uma Parwati atau Umayi. Terus dia nyari-nyari dalam angan-angannya, dia ingat budinya. Ya uaknya gitu. Itu Dewi Laksmi, itu istrinya Catur Kenaka ya. Jadi Dewi Laksmi itu lalu dipanggil sama dia, wah penggantinya ini saja. Nah
karena sana sudah waktunya harus berpisah itu berdua itu. Jadi apa kawin kontraknya habis gitu bagaimana? Pokoknya Bathara Guru itu atau sewenang-wenang yang nggak ngerti ya. Pokoknya dia ambil itu, ini kepentingan kayangan soalnya itu. Diambil, datang si Dewi Laksmi, Bathari Laksmi itu datang di situ, dijelaskan sama Bathara Guru sampai dengan kesanggupannya, jadi kerelaannya dia untuk menerima sebagai permaisurinya Bathara Guru. Tuh kan komplang kalau di kayangan itu diliwakan gitu, nggak ada permaisurinya gitu. Diambil menjadi permaisurinya, mau terus pulang ke kayangan. Tapi sebelum pulang ke kayangan, si Nandini yang sampai jatuh tadi, nah ini Bathara Guru tahu kamu sengaja supaya saya berkelahi dengan istriku gitu, karena kamu sudah bosan dan tidak setia lagi kepada saya. Dan kalau tidak, kamu mesti mengenang akan tujuanmu dulu ketemunya dengan si Lembu Andini itu. Itu Lembu Andini itu kan disembah sama masyarakat banyak gitu. Manusia disembah jin, disembah manusia. Pokoknya dia itu menganggap sebagai pangerannya jagat. Nah, terus setelah dimarahin, ya sudah, sekarang kalau kamu memang sudah tidak setia, kamu pergi dari sini, jauhi saya. Terus diusir kan itu. Dan daripada kamu nanti melanjutkan kebutuhanmu untuk menjadi pangeran ning jagat, kamu pergi dari sini tidak berwujud seperti ini, tapi kamu akan menjadi keluwung, pelangi. Nah, jadi gugon-tugonnya orang dulu itu kalau ada pelangi itu, Sapi Andini ngombe gitu, minum gitu. Ya itu gitulah pokoknya pakemnya itu gitu. Ada percayanya gitu. Ini pergi, terus si Bathara Gurunya manggil si penjaga gapura kayangan, ada 2 raksasa kembar. Bawa itu ya. Cingkara Bala Poto. Itu dipanggil, diperintah untuk memanggil kakaknya si Handono, berangkat panggil kakaknya datang, sapi juga. Kami Handono. Nah, karena ini sudah nggak ada kan, tadi istrinya nggak ada, terus manggil Dewi Laksmi, ini titiannya nggak ada, manggil lagi Handono. Dewa Handono itu datang di situ. Sudah, kamu gampangane kamu mengabdi kepada saya, adikmu sudah lama mengabdi. Nah, terus sejak saat ini Handono tak ganti namamu Handini. Loh, yang tadi Andini kan, ini Andini. Nah, ya terus mulai dinaiki, bawa pulang. Nah, ini yang membuat si Durga jadi jelek itu kan ini. Iya. Nah, ini salah satu pulang ke kayangan. Pulang ke kayangan belum lama, di bawah kayangan itu di samudra itu keluar api. Dewa-dewa laporan ini ada kejadian seperti ini. Bathara Guru bilang, ya sudah dimatikan kalau itu membahayakan kayangan. Terus dewa-dewa datang ke sana, udah mati apinya udah mati. Apinya ya masih bisa ngeliat lah, apinya bisa mati, tapi matinya api itu keluar raksasa sak gunung anakan gitu. Keluar raksasa, wah ini lebih bahaya lagi daripada api tadi.
Nah, sama dewa diserang. Nah, jelas sudah masuk di lingkungan kayangan, raksasa nggak dikenal, serang, tapi dewa kalah. Dewa pada lari, diikuti terus sama dia. Ikuti dewanya lapor sama Bathara Guru. Bathara Guru tidak mampu menyingkirkan itu, ternyata api yang menyala di dalam laut itu wujudnya itu raksasa gede banget. Ya sudah, kamu di belakangku, datang raksasanya gue. Terus kamu ditanya siapa kamu, gini. Aku Raja Dewa. Ya dianya tanya, Bathara Guru bilang aku Raja Dewa. Kalau kamu Raja Dewa, nah berarti tahu saya ini anak siapa, bapakku siapa. Tuh. Terus? Dia tanya, kalau kamu tanya tak kasih tahu, tapi kamu harus sujud di depannya Raja Dewa. Sujud. Dia sujud, dia sujud terus dipegang siungnya, taringnya dipegang, dipotek, dipatahin dua-duanya dipatahin, terus bisa atau upas bisanya itu keluar, ditangkap sama Bathara Guru. Nah, toh raksasanya itu ngelumpruk, nggak punya daya, nggak bisa melawan, nggak bisa apa. Terus baru dikasih tahu, ketahuilah orang tuamu adalah aku. Ini adalah ajian tadi yang mau dimasukkan ke Uma Parwati, terus masuk ke laut tadi. Kumara Dewanya tadi itu. Ini kalau sanggitnya wayang tetap pakai nama Komo Salah. Komo Salah itu kan. Nah, makanya lebih dihaluskan kalau begitu. Jadi Komo Salah itu kan terus seperti mau berbuat seperti manusia gitu kan. Nah itu kan yang bikin suka rendah nama dewanya juga. Makanya diganti di model begitu, tidak mengurangi keperluannya gitu. Nah terus dia dikasih tahu kalau saya ini ayahmu, saya ini orang tuamu. Nah sekarang kamu belum punya nama, tak kasih nama Bathara Kala. Nah kalau nanti kamu belum tahu mangsamu atau makananmu, kamu jangan sembarangan makan orang yang buat sesaji apa itu jangan. Jadi kamu mesti pilih-pilih, ini kamu yang boleh kamu makan itu kalau orang, pokoknya kalau ada nak ontang-anting itu anak cuma satu-satunya, anak tunggal itu bisa jadi makananmu. Terus anak kembar 2, laki atau perempuan. Terus sedang kapit pancuran, jadi yang pertama itu laki, tengahnya dan lain sebagainya sampai dengan kelimanya laki, 5 Pandowo itu juga jadi makananmu. Makanya kalau penganu ketemu kan Bathara Kala selalu mencari Pandowo, ruatan apa itu kan itu. Nah ini Mbika, dan kamu jangan berada di kayangan sini, kamu berada di kayanganmu tak kasih Selo Mangumpeng. Kamu harus selalu mendengarkan apa yang dibicarakan orang tuamu. Jadi aku kalau perintah kamu mudah untuk menemukan. Dia pulang ke Selo Mangumpeng, Bathara Kala ya. Ini lahirnya Bathara Kala kan. Nah terus taringnya tadi oleh Bathara Guru, yang kanan dijadikan pusaka Pasopati. Pasopati itu kalau di wayang uang biasanya dibawa sama Bathara Gurunya gini. Yang bunga.
Bunga. Itu harusnya pusaka. Itu kadang Iya, suka kan? bunga, kadang suka itu gitu. Tapi yang mana yang cepat gitu. Yang Kalau ada. untuk cepat, nah Pasopati ini nantinya yang diberikan kepada Arjuna itu nantinya. Terus yang sebelah kiri ini dijadikan pusaka Kuntosoyo Danu, yang nantinya akan menjadi pusakanya Basukarno. Tuh, ini dua pusaka ini dari siungnya Bathara Kala. Nah, terus upasnya Bathara Kala tadi yang ditangkap tadi. Bisanya tadi. Ya bisa saja. Iya. Ya itu ditangkap terus dijadikan pusaka juga Kiai Kala Nadah. Oh, itu yang punyanya Pandu ya? Ya Yang buat bunuh Trimboko. yang buat nganu Gadukaca apa itu. Iya kan terus dipakai Gadukaca, nanti kalau Gadukaca jadi apa? Surapati. Jadi apa? Jadi manten sama Perbo apa itu kan syaratnya itu. Nah itu sampai dengan lahirnya itu Durga yang baru masuk satu pertunjukan. Satu episode lah gitu. Satu pentas. Nah, terus pada suatu saat lagi ganti waktu, kayangan situ ceritanya ada musuh raksasa dan pasukannya. Raksasa koloni Rudra ya, kamu coba dicatat gitu, nanti kalau aku lupa aku bisa tanya gitu. Itu dari Glugu Tinatar ya, itu datang ke Kailangan, prajuritnya mesti lebih dahulu itu diperangi sama dewa-dewa. Perang dewanya kalah lagi ya, ini loh makanya jarang-jarang pentas itu karena kalah terus. Iya, dewanya kalah mulu. Dewanya kalah dulu, mundur, mau lapor Bathara Gurunya sedang bersamadi. Nggak ada yang berani membangunkan, dan ini laporan ke siapa? Kebetulan Bathara Kamajaya. Nah, Bathara Kamajaya itu punya perhitungan, ini tidak ada yang bisa mengalahkan atau melawan musuhnya kecuali sang Bathara Guru sendiri. Tidak ada yang berani membangunkan, dia mencoba membangunkan dengan pusaka Pancawisaya. Nah, Pancawisaya dilepaskan pusakanya, Bathara Guru kena pusakanya itu ya entah mancep atau entah cuma lewat begitu, tapi yang jelas itu kena penungnya juga bisa. Mantra itu loh, penung itu mantra yang dituju kepada orang, disantet gitu loh. Itu dilepaskan itu senjata Pancawisaya, Bathara Guru bangun. Tapi bangun kok terus nafsunya keluar. Ingat istrinya, ingin ketemu gitu. Kaget dia, Bathara Guru. Dihentikan itu, marah. Kamajaya, kamu mengganggu saya. Tidak boleh mengganggu, tapi kamu malah mengganggu. Dan cara mengganggumu itu membangkitkan rasa cintaku pada istriku. Maka dari itu kamu sudah berdosa dan bersalah pada Raja Dewa. Kamu harus menerima hukuman. Dilihat begitu, di mata ketiga itu namanya Bathara Guru kan Trilocana, tiga, locana itu matanya tiga, yang di tengah satu. Nah, ini dengan mata yang di tengah itu dipandang itu, dipelototin gitu. Nah, dipelototin gitu keluar api, dibakar itu sih. Kamajaya dibakar api sampai gede-gede, jadi Kamajaya mati. Dewi Ratih dengar dan tahu, datang ke tempat kejadian itu. Dewi Ratih itu
Dewi Ratih kan Kumajaya Ratih istrinya. Oh, istrinya Kumajaya. Permaisurinya kan itu Kumajaya Ratih. Itu tahu. Terus mohon maafnya si Kumajaya supaya jangan dibunuh. Jangan dibunuh, tidak bisa. Ini keharusan ini. Saya bunuh ini keharusan. Kalau sudah tidak bisa dihidupkan, ya sudah saya yang ikut aja karena masuk ke api. Masuk ke api, mati dua-duanya. Hilang musnah. Terus si anak-anaknya itu tadi, anak-anaknya Bathara Guru, nanya kan dua-duanya. Nanya, lu kenapa kok tidak dimaafkan? Dulu aku juga mau nanya. Kenapa kok tidak dimaafkan? Bathara Guru bilang, memang sengaja saya begitu. Ini kepastian dewa. Jadi apa yang jadi kepastian? Dewa itu kena ning loro, ora kena mati, ya kan? Tapi ini mati. Nah, ini sudah dipastikan. Perlunya apa? Perlunya biar dia punya keahlian untuk membangkitkan rasa cinta toh. Kumajaya. Nah, perlunya ini biar dia berada di setiap pria di Marcapada. Ratih biar di tempat para putri di Marcapada. Perlunya pria dengan putri itu lebih mudah untuk bercinta itu kalau ada si Kumajaya Ratih itu. Nah gitu. Setelah itu terus ini dilaporkan kalau ada musuh sekarang sedang disandra. Baik kalau begitu siapkan pasukan Kahyangan yang jadi senopati kan namanya Indra itu kan tetap mempunyai pangkat sebagai Suropati. Suro itu dewa, Ati itu ratu dewa, pokoknya kepalanya dewa. Itu sudah menyiapkan pasukan. Terus sini mempersiapkan Bathara Guru datang, ceritanya seperti di alun-alun begitu. Datang gitu pada waktu turun dari terasnya menemui pasukan-pasukan yang inti itu untuk diatur apa dan sebagainya ya. Itu bersama si permaisurinya Laksmi, dan Laksmi itu sudah mengandung, udah 3 leing jabang bayi. Nah, pada waktu datang ke situ gajahnya Bathara Indra itu kan gedenya sak gerbong kereta api gitu, tanya gede gitu ya. Nah itu menakutkan gitu toh. Itu lewat di sampingnya Sri Laksmi itu, dia kaget jerit gitu, jerit terus ini langsung goyang masuk ke dalam. Yang sini diperintah sudah sekarang berangkat temui gitu kan, diperintah sama Bathara Guru, diberangkat pasukannya berangkat memerangi. Bathara Gurunya masuk, istrinya tadi kan kaget juga masuk, dikira apa gitu ya, nggak taunya melahirkan ternyata anaknya kan. Kalau dewa kan cepet gitu, nggak nunggu gitu. Makanya kalau sembahyang suka di banyu gege gitu, maksudnya biar cepat gitu, diagi-agi. Lahirnya dia kepalanya gajah, dinamakan Bathara Gana atau Ganesha. Nah, dia di sini sana berangkat perang. Nah ini baru yang berlawanan perang ini sama Wibhutinata itu. Perang, kasihan deh, dewanya kalah lagi. Dewanya kalah lagi, ini Bathara Guru memerintah ini si anaknya yang masih kecil itu. Ganesha itu. Suruh maju perang, akhirnya perang Ganesha menang. Wibhutinata rajanya mati. Prajuritnya banyak korban dan banyak yang lari, sudah tidak lari lagi. Nah
ini terus si Ganesanya ini dikasih kayangan. Ya sudah, kalau begitu negaranya dia itu kan masih dekat sama kayangan gitulah, pokoknya kayanganmu adalah negara dia, ikuti Natal. Jadi ini sesi dua udah ya. Ini wayang orang ya, kampung wayang orang loh. Wayang orang. Bukan cerita kita itu. Ganti waktu lagi mungkin ya, kalau di wayang orangnya itu juga ganti cerita lagi. Ini berarti sesi selanjutnya pemaafan dari Durga. Nah, pada suatu saat ini akan datang ke tempat Betari Durga atau Umo. Ini sih Betara Guru. Ya, Betara Guru ini datang ke sana dengan istrinya, permaisurinya. Ya biasanya kalau itu mesti Sak Manrodo sebagai saksi itu datang ke sana. Tapi sebelum sampai sana dia melihat ada seorang putri bertapa. Nah, ini ceritanya, ini pertapanya ini gentur kasutapane ini nganti bikin horeg kayangan. Dibangunin terus ditanya, "Hei Pramoni, nah, apa yang kamu kerjakan dan apa keperluanmu kok betapa sampai segitu kencengnya?" gitu. Dia terus terangnya, ini kalau ngomong di panggung wayang, kalau improv ini panjang banget ngomongnya mesti. Ini kita cepet aja ya. Cepet aja, nggak usah improv. Terus saya ingin menjadi istri atau permaisurinya dewa yang punya kekuasaan. Jadi istrinya dewa yang punya kekuasaan. Kalau gampangnya cara wayang dulu, ingin jadi permaisurinya rajanya dewa gitu. Iya. Itu singkatnya saja. Dia kalau orang dulu kan nggak pilah-pilah gitu, biasanya dihantam saja gitu. Ini biar nggak kisruh, dia punya maksud itu. Wah, terus Betara Guru mikir, ya ayo diajak dulu mendekat sama si Umo Parwati yang sedang di Gunjung Mayit itu. Sampai di situ, kalau begitu aku akan memaafkan permaisuriku, aku juga akan memberikan apa keinginanmu, tapi keinginanmu tidak bisa semua kau dapatkan. Yang didapatkan cuma separuh dari kamu. Terus jiwanya si Permoni, halusnya Permoni itu dimasukkan ke Betari Durga. Jiwa Betari Durga si Umo Parwati dikeluarkan, dimasukkan ke Permoni, jadi tukar jiwanya. Betara Guru ini kan sak senengnya lah, dia milih yang baik aja. Iya kan. Jadi jiwanya kesini. Iya, jiwanya yang kesini, tapi wadahnya, casingnya di sini. Itu di situ. Tapi Permoni kan sudah berhasil dan sekarang diberikan menjadi istrinya Betara Kala. Jadi Permoni, Betari Durga yang Permoni itu istrinya Betara Kala, bukan istrinya Betara Guru. Jadi kalau wadahnya memang ini masih casingnya masih itu, tapi jiwanya dia kan sudah pindah. Itu bukan itu yang kurang jelas orang nonton itu, ini kok istrinya ini kok ini. Nah itu ini tak jelasin gitu. Jadi jelas kok ini. Jelas. Nah ini selesai, jadi istrinya atau permaisurinya ada dua toh.
satu sana satu sini pulang. Nah Permoni di sini ini tugasnya juga begitu, menjadi istrinya Torokolo dan dia menjadi ratunya para jin bekasaan raksasa jin tuh. Jadi itu bukan Betoro Durgo yang aslinya Parwati itu Kan ya, jiwanya aja yang jiwanya, casingnya aja yang di situ, jiwanya udah tukeran. Nah itu di situ tugasnya begitu, dia jadi istrinya Betoro sampai punya anak 3 atau 4 gitulah namanya. Kalau Iwono, kalau ini gitu. Sampai punya anak yang biasa di wayang orang itu nggak dikeluarkan seperti itu. Dia punya anak yang namanya Dewa Serani. Sering denger ya di wayang orang, nah itu. Itu anaknya Torokolo. Iya, tapi kan kalau apa-apa kan mesti ibu saya minta gitu, yang datang kan Durgo. nah, dari Durgonya, Durgo yang ini ceritanya. Oh, sebenarnya nggak ngerti lah, pokoknya ceritanya begitu dulu. Tuh lah, ini tugasnya masih tetap. Tugas awalnya Dewi Parwati yang diturunkan itu dilanjutkan sama Dewi Pramoni itu tadi. Lama tahun si Dewi Umo Pramoni itu pengen diruat itu. Diruat dengan sendirinya kalau dia masih kelompoknya dewa dan menjadi istrinya si Torokolo kan mesti tahu dongeng-dongengnya dulu. Di kayangan itu ada dewa yang biasa meruat itu si Betoro kembar Aswinu tuh. Nah itu mau nemui itu sekarang kan sudah nitis di Nakula Sadewa. Makanya dia pengen ketemu Nakula Dewa. Kebetulan ada Gandarwo termasuk orang-orang di kayangan sana yang bangsa tukang hitung dan lain sebagainya. Yang jelas itu Gandarwo itu anaknya Indra juga. Nah itu kena shotnya Raja Dewa atau kena shotnya Indra, dia jadi raksasa 2. Nah untuk dia kembali diruat lagi, kepengen juga diruat, mendekati Astina Duryudono kan hatinya selalu ingin menyingkirkan si Pandhawa. Dia bisa dekat, bisa menemui. Terus dengan bantuan 2 raksasa itu si Dewi Kunti merasa was-was. Waduh, ini ada yang lebih sakti lagi, orang namanya raksasa dan saya tahu kalau itu dari kayangan. Nah ini terus Dewi Kunti was-was hatinya, dia memohon kepada dewa, dia pergi semadi menyepi gitu. Yang datang itu Durga datang. Ada apa itu? Saya gini mau minta tolong, jalan keluarnya gimana supaya anak saya selamat, tidak dikalahkan sama 2 raksasa Kurawa dan 2 raksasa itu. Oh ya, nanti saya bantu asal kamu mau menyerahkan Sadewa kemari. Nah ini merasa dikira mau dijadikan apa namanya, tumbal atau saji ya, gitu. Kunti pulang. Nah ini kalau wayang orang biasanya Betari Durgonya suruhan anak buahnya si Dewi Kaliko itu. Ini kalau wayang orang datang ke Kunti disurupi, dimasukin. Nah ini aku yang agak dari dulu kurang cocok ya. Terus keluhurannya Kunti yang punya ajian, Kunti yang juga rendah banget gitu loh. Bisa kesurupan. Nah makanya ini dibuat saja lah. Ini juga bisa buat contoh anak-anak baru-baru yang mau mencari wayang.
Ya itu si Kaliko datang saja ke Kunti terus terang saja minta si Sadewa itu bukan dikorbankan, tapi sebenarnya ini mencari titisan yang di Sadewa karena ibu karena ibu mau merawat diri. Oh, Kunti gitu dibawa sama Kunti kan lebih enak kan dibanding kesurupan. Dibawa sama Kunti. Terus yang tadinya Pandhawa bingung terus diselesaikan sama Kresna ya. Nah ini tidak usah bingung, udah tahu ini ke sana. Kebetulan saja Raksasa dua itu datang ke situ. Sini ngurusi Raksasa, Kunti ngapain ini? Sadewa diserahin di sana. Sebelum ini datang, Sadewa diminta untuk merawat nih Sadewa. Aduh, nggak bisa kan? Nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mampu. Tapi nggak mau. Belum mau gitu. Nggak bisa, terus dimarahi tuh sampai sama si Betari Durga sampai mau digigit segala itu. Kan masih biasanya nggak mau gitu, tak untar gitu mesti biasanya kan gitu. Iya kan raksasa. Nah, iya. Terus itu kalau sudah dia nggak mau dipaksa gitu, Bathara Guru tahu turun, ada apa ini minta diruat. Lah Sadewa kenapa? Saya nggak berani. Kok nggak berani kenapa? Ini wujud begini karena sat atau sumpah atau kutukan Bathara Guru. Kalau belum ada maafnya Bathara Guru kepada sini, saya nggak berani. Jadi itu kan? Iya, nggak berani menjauhi. Nah, itu kan lebih jelas gitu. Lebih. Nah, jadi nggak pokoknya dijuguk wis ora ketang kowe nyurupin sana. Terus jadi kayak modal kepang sampai di situ jelas sekarang. Ini tidak bisa saya sembuhkan kalau belum ada maaf dari Bathara Guru. Oh ya ini tak maafkan, sembuhkan. Terus diluat. Ini tadi sebelum diluatnya ya, ini yang baik Pandhawanya datang ke situ nanti. Diluat sembuh, terus sampai terima kasih si Sadewa dikasih nama Sudamala, menghilangkan penyakit. Nah, ceritanya Sadewa berangkat ke Perang Alas, si para dewa ini membahagiakan si itu bawa kekayangan semua. Nah, jadi ini tadi si Durga sudah berwujud di Parwati. Jadi ada sambungan cerita-cerita nanti kalau sutradaranya sudah ngarang cerita lagi. Nah ini dikeluarkan Durga lagi ya, tinggal pilih Durga yang mana gitu. Ya terus berarti Bathara Kala duda dong? Kok duda? Kan istrinya udah diambil. Untuk pesta di kayangan, pesta ya Bathara Kalane melu to, engko sing isah-isah apa. Enggak, tapi kan istrinya dibalikin ke Bathara Guru kan? Ya enggak. Berarti ditukar lagi yang umumnya, Parmoni tetap di Bathara Kala. Udah ini sudah selesai. Ya, selesai. Terus ini juga sudah Ya, selesai. selesai. Nah, Ya udah. 2 episode selanjutnya. Tapi jiwanya ditukar kan? Maksudnya kembali ke awal kan? Nah, itu sudah terlanjur ditutup layarnya. Lihat aku. Gitu. Kadang ya bisa aja ditukar lagi, dikembalikan toh. Kembalikan aslinya, jiwanya ini mendapatkan kembali permoni lagi, bisa aja gitu kan. Pokoknya ini sudah kembali sini. Pokoknya yang untung Bathara Guru lah. Iya, yang menang banyak Bathara Guru. Tapi kalau untuk selanjutnya ya tetapnya ya umumnya
pokoknya mau Parwati itu adalah Toro Nah, kembali ke ya mesti awal. dikembalikan mesti, tapi ya udah lampunya dimatiin apa gimana, lupa nggak dikembaliin di gedongan gitu. Ya sudahlah, ya udah, berarti itu sudah jelas ya siapa Betari Durga dan siapa sebenarnya Toro Kolo dan juga Dan Komojoyo. Komojoyo, Nah, Rati. itu yang aneh itu kan. Heeh. Ada di wayang keluar terus. Heeh. Nah, Tapi di situ udah dibakar. itu ada menyatu. Nah, ini namanya pakemnya yang berbeda. Ya, silakan keluarkan lagi, nggak apa-apa. Aku pakai pakem yang ini, nggak pakai yang sudah. Jadi ini bikin saja sebelumnya dia dibakar gitu. Berarti intinya Betari Durga itu bisa Filosofinya saja. bisa keluar lagi habis Toro itu. Barata juga itu. Ya kan, biarin aja kan dia kalau mau keluar. Ya, biarin. Harap kita anggap kok. Ya. Ya sudah biarin itu kreativitasnya. Iya kan soalnya masih Gak masalah, ada namanya pakemnya, dewa kan beda-beda. bisa berubah-berubah bentuknya kan, masih bisa kembali ke Durga lagi, kostumnya masih ada. Dah, oke, sudah jelas itu sudah terjawab ya. Semoga saja mengerti semuanya dan terima kasih untuk reservasinya. See you next episode again. Bye bye.